Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat umur yang tiada terukur. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur sebelum kita masuk ke liang kubur. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, kita umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini kita memasuki hari ke-9 ya. Hari yang ke-9 di ibadah puasa. Alhamdulillah sudah 9 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, amalan mutaqabbalan, menjadi amalan yang insyaallah nanti memberatkan timbangan kita, amal kebaikan di yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan materi yang tadi malam, sholat tarawih, tentang keutamaan berdoa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, wahai Muhammad, tentu aku, kata Allah, dekat dengan hambanya. Nah, ada waktu-waktu Bapak Ibu rahimakumullah yang waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat yang oleh Allah diijabahnya lebih tinggi, ya, tingkat mustajabnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diutamakan, seperti di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, Masjid Nabawi atau Raudhah, Mu'tazam, itu adalah tempat-tempat yang oleh Allah mustajab doa kita. Nah, karena berhubung kita di Indonesia tidak bisa udar-idar gitu ya, tidak bisa, maksudnya dalam waktu lama di Mekah atau di Madinah. Nah, kita punya waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktu di sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad Muslim, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan mengabulkannya, dan waktu yang mustajab itu ada terus setiap malam. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah waktu ketika sholat malam, qiyamul lail atau sholat tahajud. Kenapa? Karena ketika orang lain terlelap dengan tidurnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Nah, ini menjadi menjadi pemantik buat kita agar kita, doa-doa kita, harapan kita, cita-cita kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu diijabah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, waktu yang diijabah oleh Allah berdoa adalah setelah sholat fardu. Jadi betul kembali kata Pak Ustaz Jumhur, Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Jadi Bapak Ibu, setelah sholat sholat wajib itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, adalah waktu yang terbaik berdoa, dan berdoanya diijabah oleh Allah, mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa, ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, setelah sholat fardu, berzikir dulu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, apalagi ditambah ayat kursi, ya. Kemudian tambah tahlil dan lain sebagainya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sholat fardu, Bapak Ibu berdoa kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala diijabah doa-doa kita. Yang ketiga, waktu yang mustajab berdoa adalah waktu antara azan dan iqamah. Alhamdulillah di sini setelah azan ada jeda, ya, di masjid kita ada jeda antara azan dan iqamah. Bagi yang sholat sunat qobla, sholat sunat qobla,
setelah selesai Bapak Ibu silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu antara azan dan iqamah itu malaikat-malaikat mendengar doa-doa kita, Bapak Ibu. Waktu terbilang singkat, jadi memang singkat azan dan iqamah, makanya maksimalkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan doa pun dikabulkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang misalkan sudah selesai sholat sunat sambil nunggu jemaah yang lain sholat qobla, silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keperluannya masing-masing, dengan harapannya masing-masing. Yang keempat adalah doa yang diijabah ketika waktu lapang, ketika nyantai. Ya, kenapa? Dalam hadis Tirmizi dan Hakim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi oleh Allah ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di saat waktu lapang. Jadi kadang-kadang kita ingat Allahumma dalam keadaan sulit, tapi kalau dalam keadaan lapang kita sering lupa. Nah, makanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan nyantai, dalam keadaan kita banyak rezeki, berdoa Bapak Ibu ya. Dalam keadaan kita nikmat, itu berdoa dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, waktu diijabah doa adalah ketika waktu hujan turun. Nah, sekarang lagi musim hujan ini, ya lagi musim hujan. Jadi ketika hujan turun, Bapak Ibu teh sanes ngeluh, ya. Hujannya, nah hujan deui, karek kamari garing, ya, hujan deui wae. Nah, itu sebenarnya adalah waktu yang berdoa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil hujan teh Bapak teh ngadoa gitu ya, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah mudahkanlah urusanku, berdoa Bapak Ibu. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, dua orang yang tidak ditolak doanya adalah ketika azan dan ketika rapatnya barisan saat perang. Dalam riwayat ini disebutkan ketika hujan turun. Jadi musim hujan nih ya, kita tidak tahu nih menurut BMKG kan sekarang musim hujan. Nah, jadi Bapak Ibu hujan turun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu di saat kapan doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, doa diijabah adalah khusus yaumul Jum'ah, yaitu pada hari Jumat Bapak Ibu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim bersabda, pada hari Jumat itu ada saat yang apabila kebetulan seorang Muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberi apapun yang dia minta. Jadi khusus di hari Jumat, apalagi ba'da asar Bapak Ibu. Jadi ba'da asar sampai menjelang maghrib, Bapak berdoa kepada Allah dengan doa yang bermunajat, doa yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat, baik itu kebaikan dunia akhirat. Maka khusus pada hari Jumat, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yaitu pada saat ini, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang yang saum, yaitu ketika dia saum sampai dia berbuka. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya doa-doa kita sepanjang bulan Ramadan ini, wabil khusus kita yang sedang berpuasa, apalagi setelah nanti setelah puasa selesai, jangan hanya menunggu bulan Ramadan gitu ya, tapi insya Allah kita maksimalkan doa-doa kita yang tadi disebutkan, ada 7 kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita ada salah satunya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum, itulah cara terbaik Allah bagi kita. Jadi kenapa doa kita belum diijabah? Mungkin Allah ingin mendengar doa kita, ingin mendengar harapan kita, ingin mendengar rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senang dengan doa-doa hambanya, zikir hambanya, kemudian untayan-untayan kalimat tahmid, tasbih, tahlil kepada Allah, dan Allah senang apabila kita doakan. Ya, maksudnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia mah kita mintai sering, kadang-kadang ini ya sering tidak suka, tapi kepada Allah senang sekali dengan doa hamba-hambanya. Itu saja barangkali Bapak Ibu rahimakumullah tentang khusus kita berdoa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harapan, cita-cita
yang oleh Allah dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.